Oke, halo semua. Jadi setelah kemarin kita ngelakuin sesi race di GP Game ini, kita udah ngedapetin kemenangan dan kita hari ini udah ngedapetin 3 tawaran kontrak baru dari Suzuki, kemudian Yamaha Pabrikan serta Repsol Honda. Jadi hari ini kita udah bisa leluasa lagi untuk ngepilih di manakah kita harus bernegosiasi sama tim yang nantinya bakal kita naungin di musim depan. Tapi hari ini kayaknya ntar gue bakal coba untuk memilih kalau udah after SGP outer ya, karena kita belum ngelihat gimana sih potensi dari Honda ini. Karena kalau kita ngelihat dari haters aja kayaknya masih belum cukup. Kita butuh 2 atau mungkin bahkan 4 race untuk nentuin masa depan kita bersama Repsol Honda. Apakah kita bakal gabung atau malah justru kita harus sengkang, karena di sini kita memiliki kesempatan gabung sama 3 tim ini juga agak lemah cuy. Sementara waktu saat ini di klasemen kita masih berada di posisi 7 dengan Joan Mir masih menjadi pimpinan dengan total poin dari Joan Mir itu di angka 161 poin dengan memiliki 2 pesaing utama yaitu Maverick serta Fabio atau 2 Yamaha, yang mana hanya ada Maverick aja sebagai pembalap Yamaha yang memiliki poin sangat rapat yaitu hanya berjarak 14 poin. Nah, kalau untuk klasemen dari konstruktor, kita hari ini hanya bisa berada di posisi keempat bersama Honda lainnya karena kita sendiri sejauh ini belum bisa ngedapetin kemenangan dengan sangat banyak beda sama Yamaha serta Suzuki yang bolak-balik mereka berdua itu untuk pabrikan tersebut sering banget untuk menjadi pemenang. Bahkan Ducati pun hanya bisa berada di tiga, meskipun Ducati memiliki tim satelit paling banyak cuy. Apalagi nanti di musim 2022 bakalan makin rame, Ducati nurunin 4 tim sekaligus. Gila, main keroyokan aja ya, waduh. Dan akhirnya usai sudah sesi kualifikasi, kita hari ini bakalan start dari posisi kelima dijepit oleh Ducati yaitu Bagnaia serta si Johan Zarco. Lagi-lagi Surasep hari ini di seri Austria udah bisa untuk berada di baris depan meskipun dengan kondisi kualifikasi yang cukup basah dan sebenarnya tim balapan juga cukup kering ya, karena kita butuh cuaca bagus supaya bisa memaksimalkan kemampuan sebenarnya dari Surasep bersama Honda Repsol dengan setup yang udah versi baru dengan pemangkasan penggunaan TGS. Dan akhirnya sampailah kita di sesi untuk MotoGP Austria di sirkuit Spielberg untuk seri ke-11. Hari ini kita menggunakan setup rekomendasi dari mekanik
Kenapa kita pakai stub rekomendasi? Karena Gus Ri baru nyobain bahwa stub ini kayaknya cukup berfungsi dengan baik dan cukup bisa kita andelin untuk berlaga di ajang balap MotoGP, tepatnya untuk seri Austria. Karena Gus Ri ngedapetin rekomendasi untuk dari teman-teman mabar, biasanya mereka nyaranin untuk kita menggunakan stub dari rekomendasi. Jadi kita hari ini menggunakan kompon soft dan medium sesuai arahan dari mekanik. Kira-kira apakah kompon seperti ini bakal bertahan hingga lama? Karena di sini kan suhunya nggak terlalu dingin juga, tapi cukup panas untuk treknya. Jadi hari ini semoga sih kita nggak sampai kehabisan ban. Meskipun kali ini lagi Surasep masih tabrak aja dan wow, makin banyak korban. Ya aduh, Marquez jatuh cuy. Ya ampun, tinggi banget mentalnya. Aprilia juga kena cuy. Waduh, makin parah banget dah. Oke, kalau gitu Ninja Pesabares MotoGP Spielberg untuk seri ke-11 di GP Austria. Semangat! The riders have just completed the sighting lap and are lined up on the Red Bull Ring straight. Very little time is left until the start of another Austrian Grand Prix. Oke semua, ini dia seri kelas MotoGP itu seri Austrian Grand Prix and on the way. Dan saatnya Suras mendekati Bagnaia untuk posisi keempat. Kita overtake dari segini mendekati Jack Miller dan saatnya Joan Mir Fabio kita kalahkan di trek lurus saat ini. Masih mencoba mendekati Jack Miller di akselerasi. Ada yang crash di belakang, bendera kuning berkibar, bendera berkibar. Saat ini kita break kembali tikungan ketiga, perlahan masuk. Nampaknya Jack Miller cukup mobil tadi yang mana hari ini di Austria resiko paling keras adalah ketika kita lagi entry corner dan tracknya bumpy, bergelombang. Kita overtaking Jack Miller mendekati Fabio dari si kanan cukup sliding. Jack Miller kembali berdua dengan Surasep hingga kini kita berada di posisi 3 di 3 besar dan saatnya kita fokus mendekati Fabio untuk posisi kedua. High speed gunner sektor ketiga kita breaking kembali tikungan ke-8 perlahan masuk saat ini. Nampaknya Jack Miller masih di belakang serta duo pembalap inline 4 itu Joan Mir Fabio masih bertengger di posisi 1 dan kedua. Luar biasa. Final sektor sepertinya Joan Mir Fabio langsung meninggalkan gap dengan Asep dengan sejauh-jauhnya, dan kita pun hari ini hanya bisa tuh meratapi karena kita di final sektor nggak bisa cepet dan kita harus agak hati-hati karena treknya cukup bumpy dan ternyata Jack Miller di belakang udah mulai rapat lagi. Kita wajib waspada karena biasa Ducati atau AI dengan Ducati biasa agak suka nyolong kalau udah di pengereman juara. Saat ini akselerasi, akankah Surasep bisa mendekati Fabio serta Joan Mir di long strike tepatnya menuju tikungan ketiga yang cukup menanjak up to the hill. Kita hard braking kembali from Surasep dan Fabio Quartararo masih berada di posisi 2 dan Joan Mir masih bertengger menjadi lead the way. 0,4 dari Fabio. Kita masih cukup jauh meskipun hari ini kita agak bisa untuk mendeketin Fabio ketika udah di entry corner di tikungan keempat dan kita ngalah stopi dong. Ini nih agak kenapa hari ini gue agak nggak suka sama Red Bull Ring, karena hari ini makin kesini treknya makin bumpy cuy. Apalagi dengan fisik dari MotoGP 21 makin susah banget, sama kayak di Austin treknya bumpy semua. Oke, hari ini di sektor ketiga menjelang sektor keempat akan ke Surasep di lap ketiga nanti udah bisa mendekati Joan Mir atau Fabio demi meraih posisi pertama. Dan kita hari ini udah bisa cukup bagus start kelima hingga kita hari ini di lap kedua menjelang lap ketiga kita udah berada di posisi 3, naik 2 posisi, 2 tingkat. Sementara trio Ducati di belakang masih rapat Jack Miller Zarco Bagnaia. Dan saat ini kita hardbreaking kembali di first corner 3 besar, belum ada perubahan posisi antara Joan Mir, Quartararo serta Asep Surasep. Meskipun kita hari ini tertinggal jauh oleh Joan Mir yaitu 1 detik lebih. Keep fighting. Kita hardbreaking kembali dekati Fabio dan akhirnya ada peluang dan kita hampir salah jalur. Oh my god, malah kota dengan Fabio Quartararo. Cukup kasar manuver dari Surasep kepada Fabio Quartararo hingga kini Fabio tercecer ke urutan keempat gara-gara overtaking dari Surasep yang cukup kasar kepada Fabio tadi cuy. Dan saat ini Jack Miller di belakang di posisi ketiga. Sementara Joan Mir makin kokoh, makin bisa menjadi leader tanpa ada serangan atau kejaran
dari pembalap yang ada di belakang. Cukup lebar. Aduh dong, kita udah mulai gak fokus juga gara-gara ada insiden sama si Fabio tadi. Dan saat ini Jack Miller kembali masuk dan Fabio juga masuk cerdas sekali, mengambil peluang kosong. Kita flyback kembali, Fabio dari kanan dan akhirnya terasa berhasil melampaui Yamaha, mendekati Ducati di entry corner. 2 tikungan terakhir, tikungan ke-9 menuju tikungan ke-10 dan saat ini kita langsung aja breaking, mencari peluang dan cukup mengambil luar dan akselerasi akan ke Ducati, bisa kita dekati dan saatnya kita mengejar. Ada peluang, kita overtake nasi kiri, kita lampaui Ducati dan di first corner kembali berdua side by side. Jack Miller bumpy dan saat ini, oh my god, kita crash. Oke. Kita hampir keseret sama Jack Miller yang crash cuy, tepat di depan mata. Untungnya Surasep masih bisa menghindar loh ini. Astaga, tadi nyaris banget. Wah, menggokil cuy. Oke, Fabio kembali merasak berdua dengan, oh my god, lagi-lagi serangan dari Fabio. Seperti hari ini kita cukup bermasalah dengan motor, lebih tepatnya ke mental kita cuy. Masih mengejar, kita breaking kembali mendekati Fabio di entry corner dari luar. Kita masuk, masih di defense oleh Fabio Quartararo. Rapat sekali tadi, luar biasa Fabio mendefense dengan sangat kuat. Serangan balik dari Surasep hingga saat ini di sektor ketiga menurun downhill. Hati-hati, cukup tricky mengambil breaking point yang pas. Final chicane menuju final sektor. Jauh lagi Fabio dengan Surasep dan Joan Mir masih bertengger menjadi lead the way dengan jarak 2,9 dari Surasep. Final sektor, 2 tikungan terakhir. Hingga saat ini di belakang Ducati menyisakan 1 pembalap yaitu Johan Zarco dan Aprilia. Bagusnya mereka berada di posisi kelima saat ini. Keep focus, keep fighting. Menuju first ke lap kelima, kita heartbreaking kembali from Asep Surasep. Repsol Honda Team berada di posisi 3 mendekati Yamaha. Most Energy cukup keluar jalur. Untungnya kita nggak sampai melewatin klub yang begitu banyak. Meskipun hari ini kita berada di 3, kita hanya bisa untuk berdoa aja. Kita masih bisa untuk berjuang meskipun kita juga harus hati-hati karena ini tracknya cukup bumpy banget dan hati-hati cuy. Oke, track lurus dengan TCS 2. Kita fokus kembali, TCS 1 masih mengejar dan akhirnya kita overtaking Yamaha. Fabio kita kalahkan di entry corner tikungan keempat dan cukup hati-hati. Malah sliding, masih mendefense, masih ngeblocking. Fight back dari Fabio Quartararo dan Johan Zarco di posisi keempat. Lagi-lagi 2 Perancis di belakang Surasep. 2 Perancis mendekati Surasep berasal dari Indonesia. Saat ini ada overtaking dari Fabio. Kita fallback kembali dan akhirnya luar biasa, sangat cantik overtaking dari Surasep kepada Fabio. Tadi hingga kini kita berada bisa bertahan mengambil alih lagi posisi kedua dari Fabio Quartararo. Luar biasa. Dan tumben banget tadi Surasep agak dewasa. Dia sengaja memberikan celah kosong kepada Fabio hingga akhirnya waktu si Fabio ngelebar, barulah Surasep mengambil alih. Sama kayak kejadian dari GP Austria waktu dua antara Marquez sama si Ducati tahun 2019. Saat ini lap ke-6 kita mulai. 2 lap tersisa. Fabio Surasep bertarung di posisi kedua saat ini. Dan 3 besar diisi oleh pembalap-pembalap muda kecuali Alex Espargaro. Hati-hati, karena biasanya itu rival kita kadang suka agak barbar kalau udah lap terakhir. Dan betul hari ini hingga lap ke-6 ternyata kondisi ban kita cukup awet ya, masih aman cuy. Hati-hati, oke, cukup stop tadi. Ini udah mulai lap yang krusial soalnya ban kita udah mulai terkikis. Tapi nggak sampai habis cuy. Dan saat di belakang ada Fabio mengejar, masih mencoba slip trim menuju entry corner tikungan di depan. Kita hard lagi kembali dan kita malah lewatin jalur klub dong, malah mental dong. Astaga, akhirnya yang lebar. Malah waduh wobble cuy. Kita gagal tadi dan akhirnya Surasep di overtake oleh Fabio gara-gara tadi ada mistake yang ngebuat Surasep agak wobble hingga akhirnya kita kehilangan pengereman dan kehilangan kestabilan yang membuat Surasep melebar. Tapi saat ini menuju final sektor, 2 lap tersisa, kita masih bisa bertarung mengambil alih lagi posisi kedua dari Fabio karena masih ada penggunaan power angka 2 bagi Surasep. Meskipun nggak sepenuhnya bisa, kita coba aja dengan semaksimal mungkin. Final corner lap ke-6 menuju lap ke-7 saja bertarung. Lap terakhir bersama Yamaha, Honda versus Yamaha. Siapa yang bakal menang? Untuk pertarungan kita di sini kita overtaking Fabio dan kita langsung aja blocking.
Kita blok pas langsung Fabio Quartararo. Cukup berdua side by side. Fabio nggak mau ngalah, kita akselerasi. Kembali bertaruh di akselerasi. Yamaha mengejar. Udah kembali terus side by side. Masih bertahan. Nasi karena kita masih menyukai Gio dengan Fabio. Dan akhirnya Fabio menjauh dengan Surase meskipun di entry corner sepertinya Fabio bakal memaksa cuy. Hati-hati. Ini dia akselerasi. Dan akhirnya Fabio sudah mulai menjauh dari Honda Resto meskipun di belakang nampaknya mereka bakal stream. Hati-hati. Ini dia. 2 sektor tersisa untuk Surase bertahan. Sedikit lagi kita pasti bisa menjadi pengisi kedua dan cukup sliding. Hati-hati, exit corner, akselerasi high speed corner. Sektor number 3, Joan Mir, Surase, Fabio, Zarco, Espargaro, Alex, Franco Morbidelli. Dan kembali Fabio maksa dan ngapain malah nyangkut. Astaga Fabio, ngapain nabrakin kita. Kita didorong oleh cuy. Hingga kini kita berada di posisi kelima bertarung dengan Maverick Vinales. Kita kalah cuy. Ban kita udah habis sebelah kanan. Astaga Fabio bikin ulah. Oke, final sektor. Hati-hati. Dan kita malah nge-sliding. Astaga, aduh mulai nggak fokus nih. Gagal kita. Kita gagal untuk berada di podium gara-gara Fabio. Dan saat ini Polis Espargaro malah Oke, kalem. Ya astaga kita, aduh, hanya bisa finish di depan dari Marquez, yaitu di posisi ke-11. Astaga Fabio. Kita hari ini meskipun kita mainnya agresif dan suka gasrak gusruk, tapi kita nggak sampai ngebuat pembalap lain crash atau bahkan menyeret pembalap lain hingga keluar track. Cuma tadi aja sih Paul karena kita udah nggak bisa untuk fokus cuy. Aduh, sayang banget. Yang harusnya kita podium 2 sama Joan Mir serta Fabio malah gagal gara-gara Fabio ngebuat manuver yang cukup parah. Hingga akhirnya Repsol Honda nggak ada yang berada di dalam dari 10 besar. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Hari ini Zarco serta Alex Espargaro berada di podium ngedapetin rezeki nomplok. Dan luar biasanya April hari ini udah berada di 3. Meskipun di posisi 11 kita berada bersama Marc Marquez. Dan yang crash ada Polis Espargaro serta Jack Miller. Yang mana tadi Jack Miller crashnya di pertama di lap ketiga. Nah, saat ini klasemen poin kita makin ngejauh dan juga si Maverick makin ngejauh. Seperti hari ini Joan Mir bakal makin kokoh untuk menjadi juara dunia di musim ketiga depannya di MotoGP 2021 Career Mode. Jadi oke semua, kalau gitu langsung aja untuk mengakhiri video kali ini dan kita bakal ketemu lagi nanti di next video. Kalau gitu thank you nonton dan sampai ketemu di Race GP Inggris dan oke, bye, ciao.